Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai kisah legenda terkait dengan asal-usul Sungai Lenggang. Sungai Lenggang yang ada di Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Bangka Belitung. Bagaimana kisah legenda dan juga asal-usul Sungai Lenggang ini? Silakan disimak berikut ini. Sungai Lenggang terletak di Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Bangka Belitung, menawarkan keunikan sebagai sungai purba yang terbentuk sekitar 65 juta tahun yang lalu. Pada era pertengahan Kenozoikum, hulu Sungai Lenggang ada di Tebat Rasau yang terletak di Desa Lintang, Kecamatan Simpang Renggiang, yakni di Kabupaten Belitung Timur. Adapun sungai ini kemudian bermuara langsung ke Selat Karimata. Dikenal dengan Tebat Rasau, kawasan sekitar hulu Sungai Lenggang ini dihiasi oleh jajaran pohon rasau yang memberikan makna mendalam. Tebat dalam bahasa Melayu Belitung berarti dam air, sedangkan rasau merujuk pada pohon pandan yang menjadi elemen utama dalam pembentukan dam tersebut. Terkait dengan Sungai Lenggang ini, ada sebuah kisah legenda berdasarkan cerita rakyat Belitung yang terkait dengan keberadaan Sungai Lenggang pada masa lalu. Dan berikut adalah kisah lengkapnya. Alkisah, pada zaman dahulu kala, sekitar abad ke-18, di tepi aliran Sungai Lenggang, yakni di Dusun Burung Mandi, Desa Mangkubang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, hiduplah sepasang suami istri yang terkenal dengan gelar Datuk Letang. Untuk kelangsungan hidupnya, mereka atasi dengan berladang padi dan menangkap ikan di Sungai Lenggang dengan memakai alat penangkap ikan dari bambu yang disebut bubu. Pasangan suami istri tersebut sampai menjelang usia lanjut belum juga memperoleh seorang anak. Segala cara dan daya upaya telah mereka lakukan, akan tetapi belum juga berhasil. Hingga akhirnya mereka hanya bisa berpasrah diri. Pada suatu hari, Datuk Letang pergi ke Sungai Lenggang untuk melihat hasil tangkapan ikan yang ada dari bubunya. Tapi yang didapatnya hanyalah sepotong bambu yang tersangkut pada bubunya. Datuk Letang pun berpikir, mungkin bukan rezekinya hari ini untuk bisa makan ikan. Maka batang bambu tersebut ia kemudian singkirkan dari bubunya. Kemudian bubu itu dipasangkan kembali ke dalam Sungai Lenggang. Tetapi anehnya, berkali-kali bambu tersebut kembali masuk ke dalam bubunya. Walaupun setiap kali disingkirkan, sekian kali pula bambu tersebut kembali tersangkut pada bubu tersebut. Akhirnya, bambu tersebut pun ia ambil dan lalu dibawa pulang ke rumahnya dan kemudian diserahkan kepada istrinya. Oleh istrinya, bambu tersebut dipergunakan untuk alat penindih tikar, yaitu tempat menjemur padi. Dan pada suatu ketika, saat istri Datuk Letang tengah sendirian berada di rumah sambil menunggu jemuran padi dengan memegang sepotong kayu kecil sebagai alat untuk mengusir ayam yang hendak memakan padinya. Tanpa sengaja, bambu tersebut terpukul olehnya dan kemudian terbelah menjadi dua bagian. Tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi yang sangat keras melengking yang sempat membuat istri Datuk Letang terperanjat dibuatnya. Setelah beliau kemudian mendekati bambu yang terbelah dua tadi, terlihatlah sesosok bayi berjenis kelamin laki-laki yang terbungkus dua lapis kain. Lapisan luarnya disebut cindai dan lapisan dalamnya disebut cukin. Kemudian bayi tersebut ia gendong dan ia timang-timang dengan sukacita. Kegembiraan beliau, yakni mendapatkan bayi yang sudah lama diinginkannya, akhirnya terkabul. Sehingga kegembiraan pada hari itu tidak terkira rasanya. Dan tanpa terasa, hari pun menjelang sore, baru beliau sadar akan tugas-tugas yang telah terlupakan. Seiring berjalannya waktu,
Bayi tersebut kemudian terus dipelihara. Pertumbuhannya sangat cepat sekali, tidak seperti bayi biasanya. Hal itu membuat suami istri tersebut semakin gembira dan sangat menyayangi bayi atau anak tersebut. Dalam waktu yang singkat, anak tersebut telah pandai berbicara dan bahkan pandai mengaji, dan juga melaksanakan sholat tanpa ada yang mengajarinya. Sedangkan pada waktu itu penyebaran agama Islam belum sampai ke daerah tempat kediaman mereka. Semua tidak lain karena kekuasaan serta kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan demikian membuat istri Datuk Letang semakin bahagia. Di sisi lain, Datuk Letang pun sangat bahagia atas kehadiran anak yang sudah lama diimpikannya tersebut. Namun, ada hal yang membuat dirinya bersedih. Kehidupannya pada saat itu masih sangat primitif sekali, karena beliau adalah bukan orang sembarangan. Beliau adalah seseorang yang sakti serta disegani oleh orang-orang di sekitarnya. Kehebatan Datuk Letang antara lain adalah beliau dapat pergi ke Pulau Jawa hanya dalam 2 kali mengayuh dayung dengan duduk di atas kayu apung untuk membeli garam dapur, ataupun dapat mengusir perompak ataupun bajak laut tanpa memakai senjata. Karena kesaktian serta kehebatannya yang membuat Datuk Letang ini tidak dapat mengikuti perilaku anak angkatnya tersebut, yaitu untuk melaksanakan ajaran Islam. Ia merasa malu kepada anak angkatnya dan juga kepada dirinya sendiri. Untuk mengikuti perbuatan anak angkatnya bagi Datuk Letang adalah hal yang tidaklah mungkin. Karena rasa malunya yang tidak dapat ia hilangkan, akhirnya Datuk Letang berniat meninggalkan istri dan juga anak angkatnya tersebut. Untuk itu, beliau telah mempersiapkan sebuah perahu yang dibuatnya secara diam-diam di sebuah pulau kecil yang terletak di pantai Burung Mandi. Setelah merasa persiapan telah rampung, tanpa berpamitan, yaitu pada istri dan anak angkatnya, Datuk Letang pun pergi meninggalkan kampung halamannya. Sejak saat itu, tidak pernah lagi terdengar kabar berita tentang Datuk Letang. Kepergian Datuk Letang membuat istri dan anak angkatnya sangatlah bersedih. Keadaan demikian dirasakannya pada tahun-tahun pertama dari kepergian Datuk Letang. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka akhirnya dapat melupakan kesedihan tersebut. Dan sepeninggal Datuk Letang, kehidupan istri dan anak angkatnya kembali berjalan normal. Sang anak telah menjadi seorang pemuda yang gagah perkasa dan juga tampan, serta taat menjalankan perintah agama Islam. Dan untuk mengatasi kebutuhan hidupnya, mereka masih berladang padi serta menangkap ikan di Sungai Letang dan juga di daerah laut. Dan demi menambah ilmu agamanya, sesekali pemuda gagah dan tampan tersebut pergi merantau ke pelosok negeri, meninggalkan ibu dan kampung halamannya sambil terus menyebarkan agama Islam ke negeri-negeri yang disinggahinya. Hingga pada akhirnya, pemuda tampan dan gagah itu terkenal di seluruh pelosok negeri dan mendapat gelar Datuk Temyang Belah. Dalam perantauannya, beliau kemudian menikah dan memperoleh anak. Salah satu anak Datuk Temyang Belah yaitu Dalip, yang nantinya akan menjadi seorang raja di suatu daerah yang terletak di muara Sungai Lenggang, yang terkenal dengan nama Tanah Genting, atau lebih terkenal dengan nama Keramat Genting. Sedangkan sang Raja Dalip kemudian dikenal dengan gelar Kerya Lenggang Berdarah Putih. Adapun Datuk Temyang Belah sendiri yang terkenal di seluruh pelosok negeri sebagai penyebar agama Islam, semakin sering meninggalkan kampung halamannya. Selain ketenaran nama beliau sebagai penyebar agama Islam, juga karena kesaktiannya. Selain itu, ada yang namanya tombak berambu,
yaitu sebuah tombak yang ujungnya terdapat bulu-bulu atau rambut. Kemudian, batu petunang yang berbentuk seperti buah kentang terbuat dari kuningan yang digunakan sebagai alat membunuh jarak jauh serta lain sebagainya. Benda-benda tersebut sampai hari ini sebagian besar dititipkan di Museum Tanjung Pandan yang ada di Belitung. Menurut cerita, setelah meninggal dunia, Datuk Temyang Belah dimakamkan secara simbolis di puncak Gunung Tajam yang ada di Pulau Belitung. Pemakamannya di puncak Gunung Tajam sesuai dengan permintaannya pada saat terakhir kali akan meninggalkan kampung halamannya. Ia berpesan jika dirinya meninggal dunia agar dimakamkan di suatu tempat yang terletak di antara langit dan juga bumi. Mengapa disebutkan secara simbolik? Karena yang dimakamkan di tempat tersebut hanyalah tikar dan bantal serta binatang peliharaan beliau, yaitu seekor kucing yang dikubur berada di samping makom beliau. Sampai hari ini, makom beliau dikenal oleh penduduk Belitung dengan nama Keramat Gunung Tajam. Nah, itulah kisah legenda terkait dengan Sungai Lenggang. Sungai Lenggang yang ada di Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Bangka Belitung. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda lainnya, baik itu asal-usul gunung maupun asal-usul sungai, baik itu yang ada di Bangka Belitung maupun berbagai wilayah Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di cerita lainnya.